Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Sakisi Channel. Sahabat-sahabat semuanya, sebelumnya kami ucapkan selamat bagi saudara yang sudah masuk dalam 15 besar atau 10 besar dan ikut wawancara dalam rekrutmen PPK tahun 2022 ini. Semoga sahabat-sahabat semua bisa kembali sukses untuk seleksi yang kedua, yaitu seleksi wawancara pada 2 hari terakhir ini. Sahabat-sahabat semua, tentu saja untuk menghadapi tes wawancara PPK ini kita harus bersiap diri lebih baik dan belajar menguasai materi yang akan ditanyakan oleh komisioner KPU Kabupaten Kota. Berikut satu video yang akan menemani sahabat-sahabat semua persiapan wawancara PPK tahun ini. Semoga bisa menambah informasi dan sahabat-sahabat semua bisa menjawab dengan baik dan akhirnya bisa bergabung dengan PPK tahun 2022 untuk pemilu tahun 2024. Berikut beberapa catatan informasi yang akan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat yang berbahagia, rekrutmen PPK tahun 2022 ini akan membahas beberapa informasi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh komisioner KPU Kabupaten Kota di masing-masing sahabat berdomisili. Yang pertama, ini berkaitan dengan materi wawancara PPK. Ini mengacu kepada petunjuk teknis yang ada setidaknya 5 bagian yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Yang pertama adalah pengetahuan kepemiluan. Ini berisi teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan, dan administrasi kepemiluan. Yang kedua ini bicara atau pertanyaan tentang komitmen. Biasanya ini melebar dari sisi integritas, independensi, dan juga profesionalitas. Kemudian yang ketiga ini bicara rekam jejak yang terdiri dari pengalaman kepemiluan, organisasi dan pekerjaan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Kemudian yang keempat biasanya ditanyakan terkait dengan pemahaman kewilayahan, dan yang kelima adalah tanggapan masyarakat, baik ini dari sisi positif maupun negatif. Tentu saja ini yang harus kita kuasai saat kita diwawancarai oleh komisioner KPU Kabupaten. Sahabat-sahabat semua, model pertanyaan yang pertama, ini teknis penyelenggaraan pemilu ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman penyelenggara pemilu yang kemarin ikut dalam proses di tahun 2019. Ini yang pertama, apa definisi pemilu? Yang kedua, sebutkan dasar hukum pelaksanaan pemilu. Ketiga, sebutkan asas pemilu. Keempat, siapa penyelenggara pemilu? Yang kelima, sebutkan prinsip penyelenggara pemilu. Yang keenam, sebutkan tujuan pemilu. 7. Sebutkan tahapan pemilu tahun 2024. Kemudian yang ke-8, sebutkan peserta pemilu tahun 2024. Yang ke-9, kapan pemungutan suara pemilu tahun 2024. Dan yang ke-10 adalah kapan pemungutan suara pilkada tahun 2024. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017. Tentu sahabat-sahabat semua harus pandai membagi waktu untuk belajar di Undang-Undang 7 tahun 2017. Lanjut, model pertanyaan yang pertama lagi, ini berkaitan dengan kelembagaan pemilu. Ini biasanya ditanyakan, sebutkan penyelenggara pemilu secara hierarkis. Yang kedua, apa tugas penyelenggara pemilu? 3. Sebutkan tugas, kewajiban, dan wewenang PPK. 4. Apa larangan bagi PPK? Dan kelima, lembaga apa saja di bawah tanggung jawab PPK? Ini juga bisa dilihat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang kelembagaan pemilu. Ini bisa dilihat di pasal-pasal awal.
Selanjutnya, model pertanyaan yang kedua ini ditanyakan oleh komisioner tentang komitmen saudara sebagai calon anggota PPK. Yang pertama, apa yang disebut dengan integritas? Apakah contoh berintegritas? Apakah saudara telah berintegritas? Lanjut yang keempat, bagaimana pemilu yang berintegritas itu? Yang kelima, apakah yang disebut dengan independensi dan berikan contohnya? Keenam, bagaimana caranya bekerja secara profesional? Dan tujuh, apakah pemilu kita telah bersifat profesional? Ini sifatnya komitmen, meneguhkan apakah sahabat ketika diberikan pertanyaan mampu menjawab terkait dengan persoalan-persoalan yang tertuliskan ini. Selanjutnya model pertanyaan yang ketiga tentang pemahaman kewilayahan. Ini harus menguasai ya sahabat-sahabat semua, terutama di domisili atau di daerahnya masing-masing. Satu, berapa jumlah kelurahan atau desa dan dusun atau padukuhan di tempat saudara? Biasanya kemudian ditanyakan siapa nama Pak Lurahnya, siapa nama Pak Dukuhnya, dan sebagainya. Yang kedua, berapa jumlah penduduk di kecamatan saudara? Yang ketiga, siapa nama camat dan lurah di tempat saudara? Berapa jumlah DPT pemilu terakhir di tempat saudara? Adakah pemilih DPK dan DPTB di tempat saudara? Berapa jumlah caleg di tempat saudara? Berapa jumlah TPS di tempat saudara dan apakah ada yang bermasalah? Ini penguasaan kewilayahan tentu harus menghafalkan atau setidaknya mengetahui beberapa local wisdom, kearifan lokal di desa dusun masing-masing. Sahabat semua. Model pertanyaan keempat ini tentang rekam jejak ya, sahabat-sahabat semua. Yang pertama, apakah saudara mempunyai pengalaman tentang kepemiluan? Sebutkan. Ini sahabat-sahabat semua harus menyebutkan, baik di tingkat KPPS, pengawas TPS, PPS, dan sebagainya. Ini untuk memberikan informasi kepada komisioner. Lanjut, apakah saudara pernah menjadi saksi partai atau DPD? Saksi partai atau saksi DPD. Ini teman-teman, sahabat-sahabat, jangan menjawab pernah menjadi saksi. Kalaupun bisa memberikan klarifikasi, tentu ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi yang ditonjolkan adalah pengalaman kepemiluan. Jadi kalau memang tidak menjadi saksi, ya jangan disampaikan di depan komisioner begitu. Yang ketiga, apakah saudara aktif berorganisasi di mana dan menjabat sebagai apa? Yang keempat, apakah pekerjaan saudara saat ini? 5. Bagaimana saudara membagi kerja dan sebagai PPK? Yang keenam, apakah pendidikan terakhir saudara? Yang ketujuh, bagaimana menghubungkan pendidikan saudara dengan PPK saat ini? Ada korelasi nggak? Ada hubungan nggak? Atau seperti apa? Dan yang kedelapan adalah, apakah saudara mampu bekerja dengan dua kesibukan yang berbeda? Ini soal-soal yang kemudian didorong untuk menjawab mana yang lebih prioritas dari pekerjaan yang sedang saudara lakukan. Model pertanyaan yang kelima, ini terkait dengan tanggapan masyarakat. Apakah saudara punya kelebihan dan atau kekurangan? Tolong disebutkan. Apakah saudara punya riwayat pekerjaan yang tidak baik? Apakah masukan dari masyarakat terkait saudara ini benar atau tidak? Ini butuh konfirmasi, klarifikasi, kalau perlu argumentasi yang bisa membangun kepercayaan dari komisioner. Yang keempat, bagaimana cara saudara memberikan informasi yang benar? Yang kelima, apakah saudara punya sikap seperti ini? Misalkan diberikan gambaran sifat negatif atau positif, sehingga harus diberikan alasan yang jelas kepada komisioner. Dan yang terakhir, bagaimana saudara menyikapi permasalahan tersebut? Ini imbas atau dampak dari pertanyaan sebelumnya, sehingga ada kaitannya atau korelasinya antara pertanyaan yang ke-6 dan yang kelima. Jangan lupa, sahabat-sahabat, tentang visi dan misi ini biasanya ditanyakan di awal. Apakah visi saudara bergabung dengan PPK? Jadi visi itu adalah satu pandangan ke depan. Kira-kira ketika menjadi PPK seperti apa? Apakah misi saudara sejalan dengan visi? Sebutkan.
Yang ketiga, lantas motivasi apa yang melatar belakangi mendaftar sebagai PPK? Dan yang keempat, apa program dan inovasi yang saudara lakukan? Tampaknya pertanyaan yang keempat ini yang nanti akan menjadi satu nilai plus bagi sahabat-sahabat semua. Jadi perlu disampaikan program dan inovasi ketika menjadi PPK. Apakah dengan teknologi informasi atau dengan sosialisasi yang masif ataupun yang kemudian bisa mendorong bahwa sahabat ini layak untuk dipilih karena ada program dan inovasi yang akan dijalankan. Oke, begitu sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Semoga bermanfaat dan saudara bisa lolos di tahap berikutnya.